Belajar bersama dengan Pak Diatmoko. Pada kali ini kita belajar IPS untuk materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Fokus pada kesempatan kali ini kita hanya belajar untuk keunggulan Adapun pelaku ekonomi yang ada di Indonesia setidaknya ada 4, yaitu pelaku ekonomi konsumen, rumah tangga, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan pihak luar negeri. Rumah tangga keluarga atau konsumen biasanya memiliki pendapatan dari gaji atau upah bagi mereka yang bekerja pada pihak lain. Namun ada juga pendapatannya berasal dari bunga. Tentu para anggota keluarga yang memiliki tabungan di bank akan mendapatkan interest atau bunga bank.
Lain lagi dengan keluarga yang mendapatkan pendapatan dari hasil sewa. Ada beberapa keluarga yang memiliki tanah yang kemudian disewakan atau rumah dikontrakan orang, atau aset-aset yang lain seperti kendaraan yang kemudian disewakan untuk menjadi usaha rental atau usaha ojek. Itu juga merupakan salah satu sumber pendapatan rumah tangga keluarga. Kemudian ada sumber yang berupa keuntungan. Biasanya ini keluarga yang bergerak pada bidang perdagangan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang juga berprofesi sebagai young entrepreneur atau pengusaha muda yang menggunakan kemajuan teknologi untuk menjual transaksi komoditas yang ada di sekitarnya. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah itu juga merupakan salah satu sumber dari pendapatan. Bagi kalian yang senang ikut lomba, sayembara, dan memenangkan hadiah, itu adalah salah satu sumber pendapatan. Ikut kuis itu juga sumber pendapatan. Peran apa yang dijalani oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen? Yang pertama itu penyedia tenaga kerja. Dari sumber pendapatan tadi yang di atas ada gaji atau upah, itu tentu anggota keluarga bekerja. Karena bekerja kepada pihak lain, otomatis pula sebagai tenaga kerja. Sehingga keluarga adalah penyedia tenaga kerja. Selain penyedia tenaga kerja, juga konsumen. Sesuai dengan namanya, rumah tangga konsumen. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka semakin besar tingkat konsumsinya. Kemudian ada penyedia proses produksi. Ya, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga juga menyediakan proses-proses produksi. Selain itu, ada penyedia modal. Rumah tangga keluarga yang seperti tadi, dari hasil sewa, sumber pendapatannya itu dijadikan modal atau faktor produksi oleh produsen. Misalkan menyewakan tanah, menyewakan kendaraan untuk kemudian dijadikan alat untuk berproduksi berupa jasa ojek, atau keluarga tersebut memberikan saham sehingga sebuah pabrik atau sebuah produsen itu dapat meningkatkan produksinya. Itu juga berperan dalam bidang ekonomi. Peran rumah tangga yang selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Ingat, produsen berarti yang pertama adalah membeli faktor-faktor produksi atau menyewa. Faktor-faktor produksi yang ada diantaranya adalah membayar tenaga kerja, membayar sewa-sewa mobil, sewa-sewa kendaraan, sewa-sewa alat, sewa tempat usaha, membayar bahan mentah, dan lain sebagainya. Namun, rumah tangga produksi juga menghasilkan keuntungan dari hasil produksi yang dilakukannya. Hasil penjualannya tentu akan memberikan keuntungan tersendiri. Ini adalah skema hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dilihat dari atas, ada penjualan barang dan jasa. Rumah tangga produsen menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga atau konsumen. Dan rumah tangga konsumen sebaliknya membayar dari jasa atau barang yang dikonsumsinya. Untuk yang di paling bawah, panah yang bawah, rumah tangga produsen dibeli faktor produksinya oleh rumah tangga konsumen dibeli faktor produksinya oleh rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen membayar balas jasa atas faktor produksi yang ada. Selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah
yang paling utama adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Pengatur ini diantaranya pemerintah menerapkan atau memberlakukan peraturan atau undang-undang tertentu pada bidang perekonomian. Ada menjaga kestabilan harga, karena produsen pasti menghendaki harga yang setinggi-tingginya, sedangkan konsumen menghendaki harga yang serendah-rendahnya. Untuk itu dibutuhkan kesepakatan, aturan, sehingga produsen merasa tidak dirugikan, konsumen juga merasa tidak keberatan. Peran rumah tangga pemerintah selanjutnya adalah sebagai produsen dan sebagai konsumen. Pemerintah juga memproduksi barang dan jasa. Di antaranya ada Pertamina yang menghasilkan BBM, ada PLN yang menghasilkan jasa listrik. Sebagai konsumen, pemerintah dalam membiayai proyek-proyeknya juga membeli bahan-bahan material. Dan pembelian ini termasuk kegiatan konsumen. Yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri banyak sekali. Selain dari ekspor dan impor, juga ada penanaman modal, ada juga investasi, ada pula bantuan internasional dan lain sebagainya. Artinya rumah tangga luar negeri, pihak luar negeri juga turut berperan pada perekonomian suatu negara. Nah, pertanyaan untuk sebagai latihan kalian. Indonesia memiliki ekspor yang cukup besar, memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, mengapa masih melakukan impor? Tuliskan jawabanmu disertai dengan alasan yang logis, sesuai dengan konsep keterbatasan dan keunggulan antar wilayah. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap sehat, tetap semangat, rajin beribadah, sukses bersama kita. Terima kasih.